Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Kudespati dari kelas Hukum UI dengan NIM 2020-587. Saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat dengan tema transaksi elektronik yang menggunakan judul bagaimana penggunaan mata uang kripto di Indonesia, khususnya Bitcoin. Dalam transaksi elektronik, internet dan teknologi merupakan hal yang penting bagi manusia. Internet dan teknologi berkembang pesat dalam berbagai hal, mulai dari sosial media, alat komunikasi, hingga alat untuk transaksi digital. Misalnya seperti e-commerce Tokopedia, Gojek, dan Shopee. Perkembangan internet dan teknologi dapat memudahkan dalam segala hal, dan dengan internet yang sangat cepat seperti saat ini yang sudah ada jaringan 5G sehingga dapat melakukan apapun dengan sangat cepat menggunakan koneksi tersebut. Uang sebagai alat pembayaran, alat tukar untuk digunakan di perdagangan dengan bentuk berbeda-beda yang berlaku di cakupan wilayah tertentu saja sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Uang sebagai alat tukar telah mempunyai nilai benda yang khusus yang dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa. Dalam transaksi digital, uang bisa dikonversi menjadi uang elektronik atau dimasukkan ke dalam dompet digital yang bisa disebut dengan uang elektronik, yang transaksinya tercatat di server pusat, yakni dapat diatur oleh Bank Indonesia dan berbasis server dan chip. Seperti contohnya di sini ada Flash, Brizi dari BRI, Dana, dan UFO. Selain uang elektronik ada juga uang virtual. Ya, salah satu contohnya berjenis cryptocurrency. Dalam penjelasan pasal 34 huruf A Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 Peraturan Bank Indonesia 2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Di situ jelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian, antara lain Bitcoin, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, dan yang lainnya. Uang virtual ini bukan termasuk dalam uang elektronik, dan uang virtual ini menggunakan sistem blockchain dan transaksinya tercatat di jaringan desentralisasi blockchain. Bitcoin adalah uang virtual yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang dan juga menggunakan jaringan P2P atau peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrasi tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Maka dari itu, fungsi seperti penerbitan, proses, transaksi, dan verifikasi dilakukan secara kolektif oleh jaringan tanpa pengawasan dari lembaga pusat. Peer-to-peer adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di lingkungan jaringan tersebut
bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya bank. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menggunakan sistem jaringan blockchain. Jaringan blockchain adalah salah satu bagian dari finansial teknologi. Blockchain mencakup semua transaksi cryptocurrency. Blockchain adalah catatan publik yang hanya ada di dunia digital, sehingga orang yang mempunyainya tidak mendapat uang atau koin secara fisik. Orang bisa mendapatkan cryptocurrency di dunia digital bank dengan menerima, melakukan trading atau mining. Tidak ada bank sentral dunia di blockchain karena transaksi dikelola oleh pengguna-pengguna yang telah membuat catatan tersebut. Algoritma, program komputer, dan komunitas pengguna yang memungkinkan sistem cryptocurrency seperti Bitcoin untuk dikembangkan dan dioperasikan sekarang berfungsi sebagai platform untuk mendukung hubungan dan aktivitas komersial yang terus berkembang. Di samping fungsi pertukaran nilai ekonomis yang ditawarkan oleh digital asli, aplikasi mata uang platform yang ditawarkan Bitcoin dan sistem cryptocurrency lainnya memungkinkan pembuatan, operasi, dan pengelolaan sistem buku besar kriptografi, transaksi terdistribusi yang bersifat global dan memungkinkan semua node dalam jaringan untuk berbagi informasi riwayat transaksi yang terakumulasi dalam waktu-waktu. Maka dari itu, hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat di mana setiap orang mempunyai catatan blockchain tersendiri tanpa adanya suatu badan atau individu yang mengontrolnya. Dalam membuat tujuan tunggal atau penggunaan tunggal, alamat-alamat dapat membantu anonimitas user tersebut. Individu dan badan yang mengontrol Bitcoin menyimpan Bitcoin menggunakan wallet. Wallet adalah macam aplikasi yang menyediakan primary user interface. Wallet mengontrol seluruh akses dana dari pengguna, mengelola kunci dan alamat, melacak saldo, membuat dan menandatangani transaksi. Dompet hanya berisi kunci, koin tetap tercatat dalam blockchain pada jaringan Bitcoin. Pengguna mengendalikan koin di jaringan dengan menandatangani transaksi dengan kunci wallet. Itu saja penjelasan dari Bitcoin. Lalu, bagaimana penggunaan mata uang kripto, khususnya di Indonesia? Pengertian uang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah pembayaran sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Dapat dilihat definisi uang dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran, dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut undang-undang adalah mata uang rupiah. Uang rupiah adalah pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. Rupiah wajib digunakan dalam: yang pertama, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; yang kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau ketiga, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan Bitcoin ini, Bank Indonesia dalam siaran pers
pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan virtual currency lainnya menyatakan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009. Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Dalam pasal 34 huruf A Peraturan Bank Indonesia tahun 2016, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, termasuk Bitcoin. Bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama akan dilakukan teguran, selanjutnya akan dilakukan denda, sanksi selanjutnya penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran dan atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Menurut Gubernur Bank Indonesia Pak Agus Dewi Martowardoyo bahwa Bitcoin ini bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, Bank Indonesia meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi Bitcoin di Indonesia. Terlebih lagi, penggunaan transaksi Bitcoin terbilang mudah lantaran melalui dunia maya dengan seiringnya perkembangan zaman yang semakin maju. Saya rasa itu saja yang saya jelaskan dari tema transaksi elektronik dari mind mapping yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.